selamat sore saudara pencinta porang tanah air. Kembali lagi bersama kami Porang Nusantara. Seperti thumbnail yang sudah saudara sekalian lihat pada video ini, bahkan judul dari video ini sendiri, yaitu menjual mobil Pajero hanya untuk modal porang. Bukan komoditas sembarangan ya saudara sekalian, sampai ada orang yang nekat mengorbankan hartanya untuk terlibat langsung di dalam budidaya tanaman porang ini. Ya, oleh karena itu, apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya dalam beberapa video saya, tidak terkesan untuk menjebak saudara sekalian, tetapi hanya semata-mata untuk memberikan motivasi untuk bagaimana kita melihat, untuk bagaimana kita sama-sama melihat prospek terkait dengan objek-objek yang bisa memberikan penghasilan secara finansial bagi kita secara pribadi maupun bagi masyarakat banyak. Seperti bagaimana kisah dari seorang pengusaha yang rela menjual mobilnya untuk membeli bibit, pupuk dan lain sebagainya. Tonton terus video ini dan dapatkan informasi-informasi yang edukatif sehingga bisa menjadi referensi yang baik untuk saudara semuanya. Pak tadi cerita-cerita jual mobil buat berkebun porang. Saya jadi ini Pak, apa itu kagum gitu loh. Kok beraninya gitu loh jual mobil tanam porang, gimana ceritanya Pak? Karena kurang modal saya belajar, saya beli Pajero itu 550 juta. Saya jual itu 450 juta lah. Rugi 100 juta buat beli porang ini. rugi mobilnya, tapi nanti untungnya banyak nih Pak. Boleh menyaksikan sendiri ulasan singkat dari seorang pengusaha tadi. Mobil Pajero yang dibeli dengan harga 550 juta dijual kembali dengan harga 450 juta. Berarti ada kerugian 100 juta yang dialami oleh Bapak tadi hanya untuk menjawab cita-cita beliau sebagai petani porang. Oleh karena itu, ya untuk saudara sekalian yang punya kemampuan finansial, ya mari kita boleh memberdayakan orang lain dengan membeli perlengkapan-perlengkapan yang terkait dengan kebutuhan porang itu sendiri, seperti bibit, pupuk dan lain sebagainya. Lalu kita pekerjakan masyarakat. Nah, dari hasilnya nanti kita sudah bisa menghidupkan mereka, kita sudah bisa meminimalisir pengangguran. Nah, kemudian pendapatannya ke depan bukan hanya dari keuntungan yang kita peroleh, tetapi bukan hanya keuntungan dari hasil penjualan itu sendiri yang kita peroleh, tetapi untuk pemanfaatan dari bibit yang mana katak yang akan didapatkan dari daun-daun tanaman porang itu bisa mereka budidayakan sendiri. Ya, mari kita saksikan kelanjutan videonya saudara sekalian.
Ini 30.000. Iya. Enggak, jadi 30.000, yang 4.000 itu. Itu kan 6 kali ini. Oh, 4.000 meter diisi 30.000 Iya. bibit. Coba. Oke. Nah, menurut jenengan Mas, ini perkiraan isi berapa Mas? Ada 1 kilo Mas? Ada 2 Pak. 2 kilo. Ambil rata-rata 2 kilo. Iya Pak. Aku juga nggak percaya. Kalau rata-rata 2 kilo. Biasa sih, Mas. Ada yang 2 lebih, ada yang 1 koma. Bener nggak Pak? Oh iya, kalau lihat ini udah pada turun begini. 30.000 bibit ditanam pada lahan seluas 4.000 meter persegi. Nah, dari 30.000 bibit yang ditanam itu dengan perkiraan per batangnya mencapai 2 kg. Sehingga kalau kita menghitung 2 kg dikali dengan 30.000 berarti adanya 60 ton. Adanya 60 ton. Kalau kita misalnya ambil harga 10.000 berarti dapatnya 600 juta ya, saudara pencinta porang tanah air. Namun kalau misalnya kita ambil tengahnya saja, jadi di angka 300 juta. Ya secara keuntungan yang pasti belum mengembalikan modal mobil yang 450 juta tadi. Tetapi keuntungan lain dari katak. Keuntungan lain dari katak yang bisa memberikan keuntungan tambahan di musim yang berikutnya adalah bahwa satu batang pohon biasanya itu menghasilkan katak, apalagi kalau di musim kedua itu paling kurang 5, sehingga dari satu batang porang di musim kedua itu menghasilkan 5 biji katak dikali dengan tadi 30.000 bibit berarti 150.000 bibit yang akan ditanam kemudian di musim berikutnya atau di musim saat ini juga, karena dalam video yang kita saksikan ini kan sudah dekat panen. Nah, biasanya waktu panennya itu ada pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu udah mulai tanam. Jadi kurang lebih 150.000 bibit yang akan ditanam lagi kembali dan hasilnya bisa didapat di tahun depan dengan keuntungan yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, oleh karena itu ya terpulang kepada kita sekalian yang ingin mengambil contoh, yang ingin memulai, ya saya cuman membagi referensi, saya cuma membagi pengalaman. Tinggal bagaimana Abah Saudara mengambil sisi positifnya, yang baik boleh diambil, yang tidak baik ya diabaikan saja. Ya, terima kasih atas kesempatan di saat ini. Terima kasih juga untuk saudara sekalian yang sudah menonton, untuk saudara sekalian yang sudah like, komen, dan terima kasih yang sudah men-subscribe. Kiranya saudara sekalian selalu diberkati, dipermudah segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat sore, Shalom.